pemantik kemarahan rakyat Indonesia kepada DPR telah dinonaktifkan sebagai anggota DPR oleh ketua partai masing-masing. Namun ada kejanggalan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, sebenarnya tidak ada ketentuan penonaktifan anggota DPR. Berdasarkan undang-undang tersebut, pemberhentian status anggota DPR hanya melalui 3 hal, yaitu pemberhentian antar waktu, penggantian antar waktu, dan pemberhentian sementara. Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan Undang-Undang MD3 tidak mengenal istilah nonaktif. Yang ada hanya mekanisme pergantian antar waktu atau PAW. Dengan kata lain, istilah nonaktif tidak memiliki konsekuensi hukum apapun. Mereka masih berhak menerima gaji dan fasilitas. Sementara Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan kalau dari sisi aspek aturan MD3, ia terima gaji. Baik tatib maupun Undang-Undang MD3 memang tidak mengenal istilah nonaktif. Namun saya menghormati keputusan yang diambil oleh Nasdem, PAN, Golkar. Dan seharusnya pertanyaan itu dikembalikan pada ketiga partai tersebut. Said merasa tak berkapasitas untuk mengomentari hal tersebut. Namun ia mendorong partai untuk mengambil sikap sesuai aturan yang berlaku, yakni untuk menentukan apakah para kader ini hanya dinonaktifkan sementara dengan status aktif secara aturan atau akan diganti dengan mekanisme PAW. Dan berikut adalah profil 5 anggota DPR RI yang dinonaktifkan. Ahmad Sahroni, lahir di Jakarta 8 Agustus 1977, dari Partai Nasdem dengan perolehan suara 163.292, dari Dapil DKI Jakarta 3, menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 3, pendidikan terakhir S3 Universitas Borobudur, total harta kekayaan 328 miliar rupiah berdasarkan LHKPN per 31 Desember 2024. Ucapan kata tolol dari mulut Ahmad Sahroni memicu kemarahan rakyat Indonesia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Nafa Urbah, lahir di Magelang 15 Juni 1980. Partai Nasdem dengan perolehan suara 67.652 dari Dapil Jawa Tengah 6. Sebagai anggota Komisi 9, pendidikan terakhir SMA, SMU PGRI 6 Cempaka Putih, total harta kekayaan 20 miliar rupiah berdasarkan LHKPN per 28 Mei 2024. Ucapan Nafa Urbah viral di medsos yang mendukung tunjangan rumah anggota DPR sebesar 50 juta per bulan menyakiti hati rakyat Indonesia. Eko Hendro Purnomo, lahir di Jakarta 30 Desember 1970, Partai PAN dengan perolehan suara 93.673 dari Dapil DKI Jakarta 1, menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, pendidikan terakhir S1 IISIP Jakarta, total harta kekayaan 131,5 miliar rupiah berdasarkan LHKPN per 31 Desember 2023. Kritik rakyat terhadap aksi joget anggota DPR pada sidang tahunan seakan-akan ditantang oleh Eko dengan menampilkan musik ala sound horeg.
Surya Utama lahir di Bandung 4 April 1975 dari Partai PAN dengan perolehan suara 81.463, Dapil DKI Jakarta II. Anggota Komisi 9 DPR RI, pendidikan terakhir S1 Universitas Indonesia, total harta kekayaan 75,5 miliar rupiah berdasarkan LHKPN per 31 Desember 2024. Adis Kadir lahir di Balikpapan 17 Oktober 1968 dari Partai Golkar dengan perolehan suara 147.185 dari Dapil Jawa Timur I. Menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI. Pendidikan terakhir S3 Universitas 17 Agustus 1945. Total harta kekayaan 14,3 miliar rupiah berdasarkan LHKPN per 31 Desember 2024. Pernyataannya ke media membingungkan rakyat Indonesia. Itu kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan, didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta kita kalikan 26 hari kerja berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi. Nanti kita pikirkan kalau memang masih dikira itu 50 juta terlalu besar, teman-teman kita himbau cari kos-kosan kira-kira yang 1 jutaan lah begitu. Mungkin yang kamar mandi di luar atau seperti apa gitu. Ya kalau memang masih terlalu dianggap masih terlalu mahal kos-kosannya 3 juta.